Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semuanya sehat walafiat sehingga bisa beraktivitas dalam kegiatan sehari-hari, dan juga karena ini juga sedang musim pemberangkatan haji, saya doakan yang menonton video ini cepat diberangkatkan menunaikan ibadah haji. Teman-teman semuanya, sudah sejak lama masalah pembayaran dam haji atau pemotongan hewan dam haji itu bisa dilakukan di Indonesia. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia itu hampir seluruhnya itu melakukan haji tamattu. Kalau melakukan ibadah haji tamattu itu berarti terkena dam. Dam itu harus membayar atau memotong satu ekor kambing. Nah, masalahnya kemudian adalah bagaimana dam itu bisa dipotong di Indonesia. Karena apa? Karena jamaah haji Indonesia itu kan berjumlah 221.000 tiap tahun itu. Nah, kalau umpamanya itu dam haji tamattu itu bisa dipotong di Indonesia, otomatis itu manfaatnya itu juga untuk warga penduduk miskin untuk di Indonesia. Ini yang pernah dimudzakarahkan oleh Kementerian Agama, dan belum lama ini di Bandung ya, ini bicarakan ini karena pemerintah Arab Saudi sudah memberikan sinyal kalau memang ada fatwa ulama yang membolehkan dam haji dipotong di tanah airnya, di tanah air asal jamaah haji itu, jadi dipersilahkan. Pihak Arab Saudi mengatakan bahwa ada negara yang sudah memotong dam haji di negerinya, di tanah airnya, yaitu negara Turki katanya begitu. Nah, Indonesia berkepentingan untuk memotong dam haji itu di tanah air. Kementerian Agama itu sebenarnya sudah menginginkan dam haji itu dipotong di Indonesia agar manfaat dari pemotongan dam haji itu bisa langsung dinikmati oleh para fakir miskin di Indonesia juga. Berikut ini adalah TV, berita satu TV yang telah melakukan wawancara dengan pihak Kementerian Agama yang dalam hal ini diwakili oleh Musta'in Ahmad, Direktur Bina Haji, dan juga dari PBNU yaitu diwakili oleh Kiai Haji Mahfud Maafi. Berikut saya ambil videonya dari berita satu TV. Kita akan langsung diskusikan bersama dengan Ketua Lembaga Batsul Masail LPM PBNU, Kiai Haji Mahfud Maafi, dan juga Direktur Bina Haji Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kementerian Agama Musta'in Ahmad. Selamat malam, Assalamualaikum Bapak-Bapak sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sekalian sudah berkenan bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Saya ingin ke Pak Kiai Mahfud terlebih dahulu. Pak Kiai, ini bagaimana kemudian tanggapan Anda mengenai rencana Menteri Agama kita kini terkait dengan rencana ini ya untuk menyembelih dam kurban kemudian kambing ini di Indonesia begitu. Mungkinkah kemudian ini bisa dilakukan dam haji dari Arab Saudi tapi disembelihnya di Indonesia? Mungkin tidak, Pak Kiai? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya masuk ke pertanyaan, saya ingin memberikan klarifikasi dulu bahwa
dam itu kan ada macam-macam. Salah satu yang menjadi isu sebenarnya adalah terkait dam tamato tadi itu, yaitu dam yang memang wajib dibayarkan oleh orang-orang yang menjalankan ibadah haji dengan haji tamattu, di mana sebagaimana kita ketahui haji tamattu itu adalah kita melakukan umroh dulu, baru kemudian ada jeda, ya, ada jeda, ya ada senang-senangnya dulu lah, ada jeda itu, baru ketika musim haji baru dilakukan atau menjalankan ibadah hajinya. Ini wajib untuk membayar dam tamattu. Inilah yang menjadi isu sebenarnya, Mbak. Karena kalau misalkan isu lain itu terkait dengan soal damul isaah, seperti orang membayar dam karena melakukan hal-hal yang dilarang di dalam ibadah haji, itu saya kira itu sudah clear ya, itu sudah sesuatu yang memang sudah ada banyak fatwanya lah kalau soal itu. Nah, yang menjadi isu sekarang adalah dam haji tamattu. Lah, gagasan Menteri Agama atau ide Kementerian Agama untuk menyembelih dam, terutama dalam konteks ini adalah dam tamattu, nyembelih di tanah air kemudian didistribusikan di tanah air, saya kira ini adalah sesuatu yang menarik. NU sendiri sebenarnya sudah membahas terkait dengan soal dam tamattu ini dua kali. Dua kali. Saya pernah bahas dua kali. Nah, masalah yang harus dilihat sebenarnya adalah terkait dengan soal distribusi dam tamattu itu ya. Terletak misalkan masalahnya itu adalah jumlah hewan dam, apakah sebanding misalnya dengan jumlah fakir miskin yang ada di tanah haram gitu. Jangan-jangan yang miskin di sana cuma sedikit, kamunya masih banyak. Ini kan satu problem-problem yang perlu kita pikirkan gitu kan. Perlu kita pikirkan. Apakah misalnya kemudian harus menunggu sampai jumlah fakir miskinnya sesuai gitu kan. Sementara kalau kita kembali kepada khazanah fikih di kalangan mazhab Hanafi dikatakan bahwa distribusi dam tamattu itu bersifat rasional, ta'akuli itu kan. Sehingga di dalam pandangan mazhab Hanafi itu hewan dam itu bisa dibayarkan kepada fakir miskin di luar tanah haram. Nah, ini salah satu isu yang menurut saya penting. Nah, bagaimana dengan misalnya gagasan Menteri Agama? Saya kira penting ya, penting. NU sebenarnya sudah punya keputusan soal ini terkait dengan soal penyembelihan dam tamattu di tanah haram. Saya kira sudah pernah juga diberitakan soal hasil keputusan Munas Nahdlatul Ulama, yaitu tahun 2025 yang baru-baru ini kita memutuskan tentang distribusi, tentang apakah dam tamattu itu bisa disembelih di tanah haram, di tanah halal atau di luar tanah haram dan didistribusikan di luar tanah haram sebagaimana Indonesia, bisa enggak? Jawabannya tentu ini perlu melihat. Kita memiliki ada tiga tahapan. Yang pertama, kita akan menyatakan ketika misalkan di dalam kondisi ideal ya, kondisi ideal gitu ya, maka penyembelihan dan distribusi daging dam tamattu wajib dilakukan di tanah haram dan dibayarkan dagingnya di tanah haram. Itu idealnya gitu kan. Tetapi dalam kondisi hajat misalnya, ya, karena ada kebutuhan misalnya memang kita itu membutuhkan gitu. Sementara jumlah orang miskin di sana itu jumlah fuqara masakin di tanah haram itu cuma sedikit lah, kira-kira bisa dicukupi dengan dam-dam yang lain lah kira-kira itu kan. Artinya nggak sebanding. Itu bisa kita menggunakan pilihan kedua yaitu penyembelihannya tetap di tanah haram, tetapi distribusinya dapat dilakukan di luar tanah haram. Lah, sementara ada pandangan yang mengikat ketiga, yaitu ketika dalam kondisi uzur, ya, istilahnya itu dalam kondisi yang ada uzur syar'i ataupun uzur hissi, ya. Ini kita bisa menyembelih di tanah haram, di luar tanah haram dan didistribusikan di luar tanah haram. Maka di dalam keputusan dikatakan gitu, jika penyembelihan dan pendistribusian dam tamattu di tanah haram terdapat kendala sehingga tidak mungkin dilakukan karena adanya uzur yang syar'i maupun yang hissi, maka penyembelihan dan distribusinya boleh dilakukan di luar tanah haram seperti Indonesia dengan mengikuti pendapat mazhab Hambali yang membolehkan pelaksanaan penyembelihan dan distribusi di luar tanah haram
kalau misalkan memang itu ada uzur itu kan, misalnya pemerintah Saudi menyatakan wah sebaiknya ada keberatan, misalnya agak kesulitan ngatur soal dam atau beberapa hal yang lain, atau di sana sudah nggak ada orang miskin gitu kan, orang miskinnya kan sudah nggak ada, sudah apa kan lah. Tetapi untuk menentukan apakah ini ada problem atau ada uzur itu ya kita serahkan kepada pemerintah Saudi gitu. Saya kira itu, Mbak. Iya, tapi sejauh ini memang belum pernah ada begitu ya Pak Kiai terkait dengan hal tersebut. Apakah kemudian dari pihak Arab Saudi ini sebenarnya soal keberanian kalau saya bilang. Kesulitan? Iya, ini sebenarnya soal keberanian menurut saya. Sebenarnya fatwanya sudah ada, ya pandangan-pandangan ulamanya sudah ada, misalnya dari NU misalnya sudah memberi keputusan gitu. Ini kan sebenarnya soal kebijakan. Apakah kemudian Kementerian Agama berani atau tidak? Kan misalkan tadi dikatakan misalkan Pak Menteri sudah menyatakan bahwa ya itu sudah ada misalkan seperti Turki yang mempraktekkan gitu. Saya kira itu juga bisa menjadi bisa menjadi pertimbangan gitu. Tinggal kita mendapatkan pernyataannya dari pemerintah Saudi gitu kan. Kalau menurut pendapat ini kan. Kenapa? Karena untuk menentukan bahwa memang ini ada uzur, ada masalah, ya kita perlu bertanya kan. Biar nanti tidak terjadi klaim sepihak, karena hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf gitu. Oke, terutama jika ada maslahat yang lebih besar juga begitu di Indonesia, seperti kemungkinan dari fakir dari Indonesia jauh lebih besar dibandingkan Arab Saudi begitu ya. Oh iya, termasuk itu kan juga bisa menjadi pertimbangan. Kalau misalkan kemudian kita kan mau misalkan mau nyembelih dam tamatuk di Arab Saudi misalkan di tanah haram. Sementara kan jelas bahwa itu distribusinya adalah untuk lifukoroi tanah haram tadi itu, untuk fakir miskinnya tanah haram. Nah kalau fakir miskinnya udah nggak ada, mau dikasih ke siapa itu? Baik, oke baik. Kalau begitu saya ke Pak Mustain, begitu Pak Mustain, apakah kemudian ini sudah ada komunikasi lebih lanjut juga dengan pemerintah Arab Saudi, dan bagaimana kemudian alasan ataupun pertimbangan sebetulnya dibalik dari penyembelihan hewan dam di Indonesia ini? Sebetulnya apa Pak Mustain? Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yemahbub yang saya hormati dan pemirsa sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah, perbincangan terkait dengan dam antara pemerintah Arab Saudi dengan pemerintah Republik Indonesia itu sudah berulang kali di banyak kesempatan. Baik itu yang dilakukan di level menteri, antara Menteri Agama dengan Menteri Haji Saudi, maupun di level Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh dalam hal ini. Hal ini sudah berulang kali disampaikan oleh Saudi. Pertanyaannya sebenarnya justru agak menggelitik gitu. Kapan ada fatwa dari pemerintah Anda, dari ulama di negara Anda yang akan memungkinkan dilaksanakannya penyembelihan dam itu di Indonesia? Nah, ini kemudian sudah kita tidak lanjuti. Jadi kami di Kementerian Agama dalam hari ini di Dirjen PHU itu sudah bersilaturahim, kita bertemu dengan pimpinan-pimpinan berbagai ormas, Pak Dirjen sendiri kami dampingi datang ke PBNU, datang ke PP Muhammadiyah, kemudian kami bersama tim datang ke Persis, dan juga bahkan Pak Menteri sendiri hadir di MUI untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan penyelenggaraan haji. Salah satunya adalah terkait dengan dam. Jadi perbincangan ini sesungguhnya sudah cukup lama, dan kemudian kami sudah membuat rancangan tata kelola. Namun demikian, karena tugas Kementerian Agama itu adalah tugas layanan keagamaan, maka kami memang kalau bahasa Pak Yemahbub tadi ini soal keberanian atau apa, jadi kami memang masih cermat, kami masih berhati-hati, boleh sebutlah begitu, untuk kemudian ini bisa diterima umat Islam, dalam hal ini jamaah haji, dengan lebih adem, lebih lebih tenang begitu dalam situasi perenungan yang lebih tenang. Nah, untuk langkah pemerintah sendiri di akhir tahun 2024 kemarin, bulan November, kita menyelenggarakan Muzakarah haji. Kita undang tokoh-tokoh perhajian, kita undang ahli-ahli fikih haji. Tuan rumahnya Persis di Bandung, tuan rumahnya Persatuan Umat Islam di Bandung, ormas yang cukup besar, dan kemudian juga punya pandangan-pandangan keagamaan yang menarik begitu ya. Nah, di keputusan Muzakarah itu sudah jelas diperbolehkan adanya, sebagaimana tadi Pak Yemahbub juga pandangan-pandangan ulama terdahulu
di kalangan mazhab Hanafi misalnya, atau kemudian juga yang dipraktekkan di kini misalnya tadi disebut di Turki dan mungkin juga ada di komisi fatwanya Mesir, itu sudah sampai di tingkat itu. Maka apa langkah Kementerian Agama ke depan di tahun 2025 ini, setelah kami mendengar dengan baik apa yang ada di lapangan, melihat dengan baik apa yang ada di lapangan selama ini bertahun-tahun praktek pelaksanaan dam tamatu, ini kita melihat memang ada sisi-sisi yang tidak idealnya. Ada sisi-sisi baik itu dari sisi pengadaannya itu sendiri, kemudian pelaksanaan penyembelihannya, dan kemudian juga distribusinya. Disitulah kami di Kementerian Agama mendapatkan banyak masukan dari masyarakat yang harus kita layani, bahwa tata kelola yang ada selama ini rasanya masih kurang ideal. Yang berjalan baik banyak, tapi tidak sedikit juga yang pelaksanaannya itu masih menimbulkan banyak tanda tanya lah bagi jamaah haji kita. Nah, karena itu maka setelah kita sowan, kita bersilaturahim ke berbagai ormas Islam tadi, ormas-ormas keagamaan, kami kemudian membuat skema bahwa di tahun ini kita akan rencanakan berdasarkan hasil keputusan Muzakarah Haji tahun 2024, itu semua petugas haji Indonesia yang jumlahnya sekitar 4.000 orang akan memulai sebagai pionir untuk melakukan penyembelihan dam di Indonesia. Adapun bagi jamaah haji, ini sifatnya masih opsional. Apakah mereka, jamaah haji kita ini, akan mengikuti langkahnya para petugas haji di bawah komando Amirul Hajj, Menteri Agama, atau kemudian jamaah haji masih akan memakai cara-cara yang lama, yang selama ini sudah dipraktekkan. Jadi kami memang tidak berpretensi untuk kemudian berubah serta-merta, tetapi kami lakukan sosialisasi, kami lakukan edukasi, kami lakukan advokasi kepada berbagai pihak, selain kepada tokoh-tokoh agama, ormas, juga kepada para jamaah, melalui bimbingan-bimbingan manasik di kecamatan, di daerah-daerah, di kabupaten kota, untuk mulai mewacanakan tentang hal ini dengan mengungkap kaidah-kaidah, dasar-dasar pengambilan hukum di dalam fikih Islam, dan khususnya kaitan dengan perhajian, terkait dengan dimungkinkannya dilakukan penyembelihan hewan dam tamatu dan juga pendistribusiannya di tanah air, dalam hal ini di Indonesia. Itu yang sudah kita lakukan dan terus kita lakukan selama sejauh ini. Dan kami masih akan menunggu nanti kebijakan dari Pak Menteri, yang kami mendapatkan arahan mungkin dalam waktu dekat Pak Menteri juga akan berkomunikasi lagi dengan berbagai ormas mungkin ya, termasuk salah satunya dengan MUI. Oke, sebetulnya sinyalnya ini sudah semakin positif begitu ya, meskipun pada realitanya untuk saat ini, sementara ini memang diberlakukan terhadap petugas terlebih dahulu, artinya tidak ada paksaan juga terhadap jemaah haji begitu ya, akan tapi artinya tidak ada ketegasan hukum juga. Apakah memungkinkan Pak Mustain untuk di tahun ini benar-benar dilakukan atau seperti apa, di samping masih menunggu juga ya dari kaidah dan juga pengkajiannya nanti akan seperti apa? Jadi tugas pemerintah itu memberikan layanan keagamaan. Jadi tidak pada posisi memberikan fatwa hukum ya. Jadi fatwa hukumnya kami mengambil dari fatwa-fatwa yang sudah ada, bukan produknya Kementerian Agama. Jadi yang seperti tadi sudah diungkapkan Pak Kiai Mahbub, itu yang kita ambil. Kemudian berdasar itu, maka karena kami punya otoritas untuk mengatur aparatur kita sendiri, dalam hal ini petugas haji, maka itu yang akan kita lakukan. Dengan pertimbangan pemerintah, itu akan lebih maslahat. Jadi lebih bagus tata kelolanya, lebih bagus nanti pendistribusiannya, dan juga lebih terasa dampak manfaatnya. Tetapi karena ini soal keagamaan yang menyangkut tentang pemahaman, bahkan kemudian keyakinan, bahkan ada lagi kalau di kampung saya itu bukan hanya itu, tapi mantepnya hati begitu ya. Nah ini kemudian kita sifatnya opsional, maka kita lakukan itu tadi, kita sampaikan ada loh pandangan ulama yang pandangan fikih yang memungkinkan ini, kita sodorkan sejak awal. Sambil kemudian kita juga berkomunikasi dengan kelompok-kelompok bimbingan ibadah KPIHU. Kita sudah intens, dan kemarin kami juga sudah melakukan pertemuan meskipun secara online difasilitasi KPIHU pusat dengan semua KPIHU untuk menyampaikan ini. Jadi kepada jamaah ini sifatnya opsional. Apakah jamaah nanti akan mengikuti
yang dilakukan oleh para petugas haji PPIH dalam hal ini, atau mereka nanti akan memakai cara yang mereka yakini pemahaman keagamaannya. Ini yang ke depan. Tetapi sekali lagi ini adalah konsep yang sedang kita siapkan di Ditjen PHU. Ke depan nanti saya sampaikan tadi, Pak Menteri nampaknya dalam waktu dekat masih akan melakukan komunikasi dengan berbagai pihak. Nah setelah itu nanti segera mungkin setelah nanti ada kebijakan dari Menteri Agama, nanti akan segera kita sampaikan ke para petugas haji maupun kepada masyarakat jamaah haji secara luas. Oke, untuk para jemaah ini masih dalam proses edukasi dan sosialisasi begitu. Pak Kiai, kalau kita lihat apakah kemudian dari sisi fikihnya begitu, bagaimana kemudian ini fikihnya dan apakah ada ruang ijtihad juga ya? Karena kita melihat ini kan di Indonesia masih belum memiliki hukum yang tegas terkait dengan hal ini begitu ya. Tapi kan tadi Pak Kiai juga sudah nyatakan bahwa sebetulnya secara kaidah sejak lama memang sudah ada yang menyatakan seperti itu tapi kalau kita melihat dengan kondisi saat ini begitu dan kondisi kekiniannya, apakah kemudian bisa praktek ini dilakukan tanpa harus meninggalkan prinsip syariahnya, yaitu seperti tempat penyembelihannya? Apakah tempat penyembelihan di Tanah Suci ini masuk pada salah satu rukun yang memang tidak boleh digantikan begitu, sehingga memang harus dilakukan di Tanah Suci saja, atau seperti apa? Jadi begini, ini memang satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Tetapi ada pendapat yang menyatakan boleh disembelih di luar tanah haram. Itu boleh tadi itu. Jelas misalnya beberapa pendapat itu ada yang menyatakan seperti itu. Meskipun ada yang kekeh harus di tanah haram gitu. Karena ini menjadi menjadi satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama, maka kemudian kita memilih memilih pandangan-pandangan yang sekiranya memilih pandangan-pandangan yang sekiranya bisa memberikan dampak maslahat yang paling besar menurut saya. Yang kedua, kita itu sebenarnya saya tadi katakan sudah ada 3 pendekatan yang kita berikan, Yang paling terakhir tadi itu, pendekatan yang terakhir itu adalah bisa dilakukan di luar tanah haram dan distribusinya di luar tanah haram dengan catatan bahwa itu ada uzur baik syar'i maupun ada uzur hissi gitu. Nah, pertanyaannya kan gini masalahnya, siapa yang menentukan itu? Yang menentukan itu ya pemerintah kan, dalam konteks itu adalah pemerintah Saudi. Jadi sebenarnya kalau kita menggunakan pendekatan yang ditawarkan oleh MU, tinggal Kementerian Agama bagaimana kemudian meminta penjelasan daripada pemerintah Saudi terkait dengan soal dam itu. Misalnya mereka agak sulit mengatur dam misalnya gitu. Atau bisa jadi misalkan di Saudi itu masyarakat miskin sudah nggak ada masyarakat miskin gitu kan, sudah nggak memungkinkan. Karena begini, kalau misalnya kemudian disembelih di Saudi kemudian atau di tanah haram, didistribusikan di luar tanah haram, itu juga menurut saya hari ini agak repot juga. Apalagi dalam kasus Indonesia itu kan mesti butuh biaya pengiriman. Biaya pengiriman juga bukan sesuatu yang murah. Itu juga makalah akan menimbulkan, bahkan bisa jadi mahal biaya pengirimannya gitu kan daripada dagingnya. Ini juga kita perlu pikirkan gitu loh, yang kita perlu pikirkan bersama-sama. Jadi sekali lagi itu kalau pertanyaannya emang harus di tanah haram, yaitu kan ada pendapat yang menyatakan bahwa tidak harus di sana gitu kan, boleh disembelih di luar tanah haram. Nah, meskipun dikatakan distribusinya tetap di tanah haram. Tapi ini juga menimbulkan problem kan. Kalau misalkan kemudian disembelih di luar tanah haram, didistribusikan di tanah haram, ya repot juga. Kalau misalkan mampu kan, makanya ada pandangan yang menyatakan, ya seperti itu, boleh. Tetapi jika kita mampu untuk menyampaikannya ke tanah haram. Kalau enggak, ya nggak apa-apa kemudian di sebelah di sini dan didistribusikan. Tetapi sekali lagi, uzurnya itu yang menentukan pemerintah. Di dalam konteks ini adalah pemerintah Saudi. Lagi-lagi kita kembali ke situ sebenarnya itu. Karena kalau idealnya, kalau ngomong ideal ya saya katakan, idealnya ya yang namanya dam ya disembelih di tanah haram, distribusinya di tanah haram. Tapi kalau misalkan ada kebutuhan, ada hajat itu, ya bisa saja disembelih di luar di luar tanah haram ya, kalau nggak salah itu ideal ya. Kalau kondisi butuh, penyembelihan dam tamattu dilakukan di tanah haram, distribusinya dapat dilakukan di luar tanah haram. Tetapi kalau ternyata ada uzur,
ya repot, ada kerepotan, ada masalah-masalah tertentu, kita bisa memilih pendapat yang menyatakan bahwa distribusi dan penyembelihannya boleh dilakukan di luar tanah haram. Sekali lagi, saya akan kembalikan kepada kewenangan dalam hal ini adalah pemerintah Saudi bagaimana melihatnya. Nah, ini sebenarnya yang bisa menurut saya dapat dilakukan oleh Kementerian Agama untuk bertanya langsung kepada mereka gitu. Menurut saya itu. Karena itu bisa menjadi satu pertimbangan penting. Oke, baik. Pendapatnya seperti itu, mazhabnya sudah ada begitu diperbolehkan bahwa dam kemudian disembelih di luar Mekah karena alasan kemaslahatan tadi. Nah, enggak, alasannya gini, Mbak. Alasannya sebentar, Mbak, saya potong. Alasannya itu karena ada uzur. Ya. Ada uzur kan, ada uzur sehingga ada uzur yang kemudian ya pertanyaannya kan begini, siapa yang menentukan ini itu uzur? Yang menentukan adalah pemerintah. Ini adalah opsi yang terakhir kan. Kan tadi saya katakan tadi, idealnya itu di sana semua, ya. Tapi bisa saja di sana, tapi dibagi di luar tanah haram. Tapi kalau pilihan ketiga bisa dilaksanakan di Indonesia dan didistribusikan di Indonesia dengan catatan itu ada uzur. Siapa yang menentukan uzur? Yang menentukan uzur adalah pemerintah Saudi. Gitu. Kita kembalikan ke mereka. Iya, tapi kalau sejauh ini, selama ini dalam sejarah Islam, pernah atau tidak sih Pak Kiai hal seperti ini, praktik seperti ini kemudian dilakukan? Ini saya nggak tahu ya dalam soal sejarah itu ya, saya bukan ahli sejarah gitu. Saya tidak akan masuk wilayah itu. Tetapi saya akan bicara secara normatif, secara fikih ya. Secara fikihnya itu artinya apa? Gagasan Menteri Agama itu memungkinkan gitu loh. Ada kemungkinan ya, memungkinkan, punya kemungkinan besar di dalam konteks hari ini untuk dapat dilaksanakan, untuk dapat diwujudkan gitu loh. Dapat itu menurut saya kemungkinan sangat terbuka loh. Sangat terbuka lebar gagasan itu gitu. Tidak dengan serta-merta kemudian wah nggak mungkin, belum tentu. Ya kan kalau misalkan tiba-tiba pemerintah Saudi menyatakan bahwa mereka ada problem misalkan dengan dam, apalagi kalau melihat beberapa yang video-video pendek yang beredar itu ya terkait dengan soal problematika dam itu kan kita juga perlu mempertimbangkan itu juga gitu loh. Ada problem-problem yang saya kira itu bikin kita miris ya, yang kita ya itu. Kalau misalkan itu yang diberitakan betul itu kan, yang di beberapa video-video itu kan yang terkait soal dam kalau betul, maka itu menurut saya sesuatu yang sangat memprihatinkan dan ini juga bisa menjadi pertimbangan. Oke, baik Pak Musain, kalau kemudian opsinya ini disetujui begitu ya, kemudian keseluruhan dalilnya dan juga kaidahnya ini sudah lengkap, kemudian publik juga tentunya perlu tahu siapa yang akan mengelola dana, kemudian juga membeli kambing, menyembeli dan juga kemudian mendistribusikan dagingnya. Nah, skema pelaksanaannya apakah kemudian jika memang ini akan dilakukan, sudah dipersiapkan, akan seperti apa skemanya? Apakah akan dikelola oleh Basnas mungkin atau oleh Kemenak dan kemitraan lainnya? Baik, sekali lagi nanti ini tentu kita akan masih menunggu kebijakan yang terkini dari Pak Menteri yang telah disampaikan kepada kami bahwa Pak Menteri memang masih akan berkomunikasi lagi dengan berbagai pihak. Nah, ini pertama dulu yang akan kita lakukan ke depan seperti apa. Tetapi secara teknis kami sudah mempersiapkan tata kelolanya, kita sudah mempersiapkan dari awal kita membuka jalur-jalur koordinasinya, begitu sudah kita buka, termasuk yang misalnya berbicara tentang tadi Pak Yai Mahbub Maafi tadi menyampaikan tentang uzur yang disampaikan oleh pemerintah Arab Saudi. Memang pemerintah Arab Saudi belum memberikan secara tertulis, tetapi pernyataan komunikasi kita, pemerintah kita dengan kerajaan Arab Saudi, dalam hal ini otoritas hajinya, itu sudah berkali-kali disampaikan kepada Pak Menteri, disampaikan kepada Pak Dirjen, bahwa mereka sebenarnya juga punya kesulitan dalam menyelenggarakan menyediakan tata kelola dam yang ada di sana. Terlebih Saudi punya namanya ru'yah atau visi Saudi 2030. Visi Saudi 2030 itu memang agak cukup ambisius ya. Karena mungkin jamaah haji nanti bisa sampai dengan 4 juta, 5 juta. Pasti ini juga akan kesulitan tersendiri ke depan. Kalau ini tidak kita persiapkan di awal, nanti kita juga akan gelagapan juga kalau nanti kebijakan itu dilakukan. Yang sudah disampaikan kepada para pimpinan kita, Pak Menteri dan Pak Dirjen,
Dan kemudian disampaikan kepada kami bahwa pemerintah Saudi punya problem tentang pengadaan kambing itu sendiri. Jadi kambing pemerintah Saudi harus mendatangkan dari tempat lain, dari negara lain, dan itu memerlukan tata kelola. Selain itu juga juru sembelihnya, pemerintah Saudi juga punya keterbatasan juru sembelih, apalagi nanti makin ke depan makin melayani makin banyak orang lagi. Itu juga problem. Kemudian juga dari sisi soal kesehatan, sanitasi, itu yang juga disampaikan pemerintah Saudi kepada Pak Menteri maupun kepada Pak Dirjen. Nah karena itu maka kita harus mempersiapkan seawal mungkin, manakala itu nanti kemudian Saudi menyatakan bahwa mereka punya kesulitan yang sangat, maka kita bisa mengambil opsi yang lengkap, jadi tidak hanya para petugasnya tetapi juga semua jamaah. Nah itu kita perlu persiapkan. Gimana nanti tata kelolanya? Kita akan mentata kelolakan benar Mbak, nanti dengan Basnas. Jadi kita dengan Basnas. Basnas nanti akan kita di dalam konsep kita, di dalam keputusan Menteri Agama itu kita konsepkan nanti akan ada badan yang menangani atau tim yang menangani ini terdiri dari unsur Kementerian Agama dan kementerian lembaga terkait, misalnya unsur dari Kementerian Pertanian dalam hal ini terkait dengan peternakan dan kemudian juga yang lain, dan juga dengan Basnas. Nanti para petugas ini nanti akan membayarkan biaya dam yang nanti akan ditentukan besarnya oleh Basnas. Itu kepada rekening tertentu yang sudah ditentukan. Nanti jamaah bisa ikut ke situ atau kemudian jamaah akan melalui Basnas nanti disembelih di RPH rumah potong hewan yang ada di Saudi. Oke, baik. Kalau begitu artinya memang institusi negara ini sudah siap secara teknis, juga sudah siap, begitu ya, kita tinggal menantikan bagaimana keputusannya. Baik, kalau begitu Pak Kiai dan juga Pak Mustain, terima kasih banyak atas waktu dan juga pada gajah. Selamat malam, salam sehat selalu. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum.